Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu di pembelajaran matematika KD 3.1 bagian keempat, yaitu logaritma. Jadi ini adalah materi terakhir di KD 3.1. Bentuk logaritma seperti ini ya anak-anak ya. Dibaca A log B sama dengan C. Nanti untuk lebih lengkapnya kita masuk ke bagian materi. Mari kita cek. Oke, ini adalah materi logaritma. Nah, apa sih sebenarnya logaritma? Mungkin di SMP belum pernah, cuman kalau bilangan berpangkat kan sudah ya. Di pertemuan pertama itu sudah bilangan berpangkat, di SMP juga sudah pernah mempelajari bilangan berpangkat. Nah, apa hubungannya bilangan berpangkat dengan logaritma? Nanti kita lihat. Mari kita pelajari dulu pengertian logaritma. Logaritma adalah suatu operasi inverse atau kebalikan dari perpangkatan. Kalau kamu sudah tahu perpangkatan, sekarang kita akan pelajari logaritma. Dia merupakan operasi inverse atau kebalikan dari bentuk pangkat. Nah, misalkan jika diketahui bilangan berpangkat, nah bentuknya seperti ini ya. Jadi semuanya nanti bentuknya angka atau bilangan ya. Jadi kita simbolkan saja dulu biar lebih gampang memahaminya. Jadi A itu apa ya? Bilangan pokok. C, pangkat. Ya, sama dengan B itu adalah hasil dari perpangkatan A pangkat C. Ya. Maka bentuk logaritmanya jadi kita bisa bentuk ke dalam logaritma. Jadi seperti ini. A log B sama dengan C. Nah, bentuknya seperti ini ya anak-anak. Dengan A itu adalah kalau di dalam logaritma, A yang di sini, yang bagian atas, itu namanya basis. Tapi kalau dalam perpangkatan, itu dinamakan bilangan pokok. Ya. Kemudian, B. Nah, B yang di sini, kalau dalam logaritma, itu dinamakan numerus atau bilangan yang akan dicari logaritmanya. Atau di dalam perpangkatan, B itu adalah hasil dari bilangan berpangkat. Kemudian C. Nah, apa itu C? C itu adalah nilai dari logaritma itu sendiri. Nilai dari A log B itu sama dengan C. Tapi kalau di dalam bilangan berpangkat, C itu adalah pangkatnya. Ya. Jadi kalau di dalam bentuk pangkat, C itu adalah pangkatnya. Tapi kalau dalam logaritma, C itu adalah hasil atau nilai dari logaritma tersebut. Sudah paham? Nah, sekarang bagaimana? Sudahkah kalian mulai paham? Nah, biasanya di sini kamu akan sering bingung untuk menentukan mana angka yang menjadi basis dan mana angka yang menjadi numerus. Kuncinya adalah kamu ingat saja, kalau bilangan pokok itu adalah basis, ya. Jadi letaknya di atas dalam logaritma sebelum kata log ya. Jadi ini itu namanya basis yang paling atas atau bilangan pokok. Kemudian bilangan hasil perpangkatan atau bilangan hasil pangkatnya itu disebut numerus. Numerus itu adalah huruf setelah kata log ya. Jadi log B itu numerus namanya. Ini numerus B-nya. Kemudian C itu adalah hasilnya ya. Jadi seperti itu. Nah, mari kita akan belajar mengubah bentuk pangkat menjadi bentuk logaritma ataupun sebaliknya, yaitu bentuk logaritma menjadi pangkat. Jadi kita bisa bolak-balikkan. Mari kita lihat tabel di bawah ini ya. Nanti kalian akan belajar mengisi titik-titik atau melengkapi titik-titik yang masih kosong ini ya. Nanti dicatat di buku catatannya ya. Contoh, sekarang bentuk pangkat kita ubah ke bentuk logaritma. Itu dulu pertama. Jadi kalau bentuk pangkatnya, ini kan tadi sudah rumusnya A pangkat C sama dengan B. Ini akan menjadi A log B sama dengan C ya. Dengan A itu apa? Ya, basis atau bilangan pokok. B itu apa?
numerus atau apa? Hasil dari perpangkatan. C itu adalah apa? Pangkat ya, atau hasil dari logaritma. Jadi kita cek. Ada perpangkatan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Betul apa salah? Betul ya, diingat kembali bilangan berpangkat. 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. Ya, sama dengan 8. Jadi ini kita langsung 2 pangkat 3 sama dengan 8. Bagaimana kita mengubahnya ke dalam bentuk logaritma? Jadi, A-nya itu adalah basis atau bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya berapa ya? Oh, 2. Jadi kita tulis 2. Log, kenapa 8? Karena huruf B. B itu numerus atau hasil dari pangkat. Taruh di sini. Kemudian C. C itu adalah pangkatnya. Pangkatnya berapa? 3. Jadi 2 log 8 sama dengan 3 ya. Kemudian lanjut, 3 pangkat 2 sama dengan 9. Jadi kita ubah ke dalam bentuk logaritma. Jadi bilangan pokoknya berapa? 3. Berarti diisi di atasnya. Itu adalah basis. 3 log 9. Ini numerus. Sama dengan pangkatnya ya. Begitu seterusnya. Ini hati-hati. Ini basis ya. 4. Bilangan pokok. Numerus 16. Kemudian pangkatnya 2 ya. Nah, coba kalian isi di sini lagi. Dibuat di catatannya nggih. Kemudian kalau kita balik sekarang, bagaimana kalau bentuk logaritma kita ubah ke bentuk pangkat? Jadi sama aja caranya ya. Jadi kalau 3 log 81 sama dengan 4, itu artinya bagaimana? 3 itu apa? Bilangan pokok. Jadi kita tulis 3. Kemudian 81 apa? 81 adalah hasil dari perpangkatan. Jadi sama dengan 81. 4 ini apa? 4 ini adalah pangkat. Taruh di atas. Jadi coba cek 3 pangkat 4. Benar enggak 81? Oh, ternyata 3 kali 3, 9 kali 3. Berapa ya? 27 kali 3. Ternyata 81 ya. Jadi benar. Dan begitu seterusnya sampai silakan diisi titik-titik untuk bisa kamu. Mari kita lanjut ya. Jadi nanti kalian lanjutkan ya berapa di sini hasilnya. Nah, untuk menentukan nilai logaritma agar lebih mudah, bisa gunakan cara ya. Jadi 3 log 81 itu sama dengan 4. Nah, ini kalau kalian baca, kalau dibaca ya, 3 pangkat berapakah biar dapat 81 ya. Jadi jawabannya berapa? 3 pangkat 4. Sehingga nilainya 3 log 81 sama dengan 4 ya. Seperti itu. Sama dengan kayak ini ya. 2 log 16 sama dengan 4. Ini dibaca 2 pangkat berapakah biar dapat 16. Ternyata 2 pangkat 4. Seperti itu artinya logaritma. Bisa dipahami ya? Nah, ini kasus khusus dalam logaritma ya. Jika pada logaritma itu tertulis log 100. Ini tidak ada basisnya ya, tidak ada basisnya. Maka numerusnya itu sama dengan 100 ya. Basis atau bilangan pokoknya berapa? Nah, basisnya kalau tidak kelihatan itu artinya basisnya 10 ya, selalu 10. Kalau tidak ditulis berarti basisnya 10 ya. Jadi basis 10 itu tidak perlu ditulis karena sudah berlaku secara umum ya. Contoh, log 10. Ini kalau bentuknya seperti ini ya, 10, 100, 1000, 1 juta. Pokoknya bilangan angka awalnya itu 1 dan angka belakangnya itu 0 ya. Itu semuanya bisa dicari lognya.
Ini udah langsung, coba aja di kalkulator, pasti ketemu hasilnya. Log 10 itu 1. Log 100 itu 2. Log 100.000 sama dengan 6. Kenapa bisa begitu ya? Jadi, ini artinya log 10 artinya 10 pangkat berapa biar dapat 10. Itu artinya ya. Karena ini kan basisnya 10. Tidak ditulis. Ternyata 10 pangkat 1 sama dengan 10. Sama dengan ini. 10 pangkat berapa biar dapat 100? 10 pangkat 2. Ya, 10 kali 10 kan 100. Lanjut. Log 100.000. Jadi 10 pangkat berapa biar dapat 100.000? Jadi 10 pangkat, salah ini ya, pangkat 5 harusnya ya. Jadi 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10. Ya, atau hitung nolnya aja. Ya, dan seterusnya. Nanti bisa dilihat di polanya. Jadi semua memiliki basis 10 dan basisnya tidak perlu ditulis ya. Lanjut ke sifat-sifat logaritma. Nah, nanti untuk mempelajari logaritma kalian harus tahu sifat-sifat logaritma ya. Yang pertama itu ada A log A. Itu artinya apa? Ya, jadi ini sudah sifat A log A itu hasilnya 1 ya. Jadi A log A sama dengan 1 ya. Contoh, tentukan nilai dari 3 log 3 ya 1. Kenapa begitu? 3, ini kan basisnya atau bilangan pokoknya kan 3 ya. 3 pangkat berapa biar dapat 3? Pangkat 1 pastinya ya. Sama juga kayak 5 log 5. Artinya apa? 5 pangkat berapa biar dapat numerusnya 5? Pangkat 1 juga. Jadi berapapun kalau dia sama. Basis sama numerus kalau sama. Misal 7 log 7 ya 1 ya, begitu seterusnya. Sifat yang kedua, A log 1 itu sama dengan 0. Berapapun nilai dari A, asalkan dia log 1 sama dengan pasti 0 hasilnya ya. Contoh, 5 log 1 ya. Jadi 5 pangkat berapa biar dapat 1? Ya 5 pangkat 0 ya. Karena sudah sepakat di dalam matematika 5 pangkat 0 itu sama dengan 1 atau berapapun berpangkat 0 sama dengan 1 ya. Mohon diingat ini sifat kedua dan sifat pertama. Ini sifat dasarnya. Nah, sifat yang ketiga. Dilihat baik-baik bentuknya ya. Ada bentuk A log B pangkat P. Numerusnya berpangkat P. Jadi bagaimana caranya? Ambillah pangkat dari numerus, taruh di depan. Lalu dikalikan, sisanya apa? Karena pangkatnya udah taruh di depan, sisanya A log B ya. Dikalikan A log B. Contoh, misalkan bentuknya seperti ini ya. Tentukan nilai dari 2 log 16. Cek numerus dulu. Oh, 16. Basisnya bilangan pokoknya 2 yang paling atas ya. Sudah, apakah bisa dipangkatkan sesuai dengan basisnya 2 atau bilangan pokoknya 2? Oh, ternyata bisa. Di mana 16 itu sama dengan 2 pangkat berapa? Ternyata 2 pangkat 4 ya. Jadi menyesuaikan 2 pangkat berapa biar jadi 16 ya. Jadi 2 pangkat 4 kita pakai sifat dia. Kalau kalian jawab langsung sih harusnya udah bisa ya. 2 pangkat berapa biar dapat 16 kan gitu artinya ya. Atau kita pakai sifat yang ini. Jadi kita ubah ke perpangkatan 2 log 2 pangkat 4. Kenapa 2 pangkat 4? Karena 16 ini diubah ke bentuk perpangkatan ya. Jadinya 4 sesuaikan dengan sifat yang ketiga ini. Pangkatnya bawa ke depan, ini 4-nya pangkatnya bawa ke depan. Kali sisanya 2 log 2 ya. Sama dengan 4 kali, kenapa dapat 1? Ingat, sifat pertama 2 log 2 sama dengan 1 ya. Jadi 4 kali 1, 4. Seperti itu. Nah, coba yang ini berapa? Kalau langsung harusnya bisa jawab ya. Tapi kalau pakai sifat ketiga, silakan dicoba. Oke. Kemudian lanjut. Nah, ini
Basis dan numerusnya sama-sama berpangkat. Hati-hati. Yang tadi, yang berpangkat adalah numerusnya saja. Kalau yang ini basis dan numerusnya berpangkat. Jadi bagaimana nanti? Ingat, pangkat dari numerus dijadikan pembagian. Kemudian ambil pangkat dari basis. Di M per N kali sisanya. Kalau sudah diambil pangkat-pangkatnya kan sisanya A log B. Di mana N-nya tidak boleh 0. Biar dia terdefinisi ya. Jadi contoh, tentukan nilai dari yang A. 8 log 16. Jadi lihat basisnya berapa? 8. Numerusnya 16. Bisa dipangkatkan nggak? Oh, ternyata semua bisa dipangkatkan. Udah kita pangkatin aja. Ya, biar nggak bingung. Nanti kalau kamu secara manual, 8 pangkat berapa biar dapat 16? Nggak ada ya. Jadi kita pakai sifat. Jadi 8 ubah ke perpangkatan. Ternyata 8 itu adalah 2 pangkat 3. 16, 2 pangkat 4 ya. Dah, kemudian sifatnya dipakai sifat keempat. Pangkat dari numerus dibagi pangkat dari basis. Berarti 4 yang di luar 4, yang di depannya pangkatnya 3 ya. Jadi 4 per 3 kali 2 log 2. Jadi 4 per 3 kali 1. 2 log 2 kan 1 ya. Boleh coret, boleh. Sama dengan 4 per 3 ya. Udah, kita lanjut ke soal yang B. Masih sama juga 25 log 125. Cek dulu. Basisnya 25, numerusnya 125. Bisa dipangkatkan enggak kira-kira? Bisa ya. Jadi silakan dicoba seperti contoh ini yang nomor 4A ini ya. Silakan. Kemudian yang C juga sama ya. Yang C juga sama. Silakan dipangkatkan ya. Silakan. Dipakai sifat yang nomor 4 ya. Udah, lanjut ke sifat nomor 5. Nah, ini agak, kalau dibilang susah sih enggak terlalu ya. Jadi sifatnya adalah A log B kali C. Ini perkalian. Kalau perkalian di logaritma itu akan menjadi, kalau dipecah menjadi penjumlahan. Atau dibolak-balik juga bisa. Kalau misalkan A log B tambah A log C, yang penting apa? Basisnya sama ya. Baru bisa dibentuk seperti ini. A log B kali C. Kalau kali jadi tambah ya. Kalau bagi nanti jadi kurang ya. Sebentar sifatnya. Contoh kelima. Tentukan nilai dari 2 log 2 tambah 2 log 4 tambah 2 log 8. Semua penjumlahan. Cek basis dulu. Oh, ternyata basisnya sama. Jadi pakailah sifat ke-5. Ya. Jadi 2 log 2 tambah 2 log 4 tambah 2 log 8 sama dengan jadikan 1. Ini sifatnya. Kalau tambah jadi perkalian. 2 log jadiin 1. Yang sama adalah 2 lognya ya. 2 lognya, 2 log sama. Yang beda numerusnya. Ini 2 berarti kali. 4 kali 8 ya. Karena apa? Sifatnya. Karena ditambah jadi perkalian. Sehingga jadinya 2 log 4 ya. Ingat, basis bilangan pokoknya berapa? 2 ya, yang ini. Untuk nyari 2 log 64 itu kan gampang. 2 pangkat berapa sama dengan 64 kan seperti itu. Atau bisa menggunakan sifat-sifat logaritma. Lihat aja basisnya 2. Numerusnya 64. Bisa enggak kira-kira 2 pangkat berapa sama dengan 64? Cari ya. Pakai sifat-sifatnya aja. Oh, ternyata 2 pangkat 6 ya. 2 pangkat 6 itu 64. Sama dengan pakai sifat nomor berapa itu ya? Sifat nomor ini ya, nomor 3 ya. Kalau pangkat bawa ke depan pangkatnya. Karena cuman di numerusnya yang berpangkat. Jadi 6-nya bawa ke depan, kalikan sisanya 2 log 2. Jadi 2 log 2 itu 1. Jadi 6 kali 1 ya 6 ya. Jadi seperti itu. Nah, coba yang ini sekarang. Sama caranya. Cuman ini basisnya enggak kelihatan. Artinya basisnya 10 ya. Ingat, silakan dicoba. Dian lanjut.
yang sifat ke-6. A log, nah ini B bagi C. Itu jadinya apa? A log B kurang A log C. Jadi pembagian menjadi pengurangan, yang tadi perkalian menjadi penjumlahan atau sebaliknya ya. Contoh 6, tentukan nilai dari 4 log 256 kurang 4 log 8 kurang 4 log 2. Cek dulu sebelum mengalihkan ya. Ini ada 3 kali, berarti ada 2 tahap, nanti tidak langsung dibagi ya. Jadi cek dulu. Basisnya sama enggak? Oh, sama ternyata basis. Bolehlah kita pakai sifat yang ke-6 ya. Kalau enggak sama bagaimana? Cari kelompokkan yang sama nanti ya, pasti ada yang sama. Kalau enggak ada juga yang sama ya diamkan saja. 2 log, nah ini ya. Jadi kita ambil 22 aja biar enggak susah ya. Ambillah 4 log 256 kurang 4 log 8 itu dulu. Nanti kita kerjakan secara bertahap ya. Jadi kalau ini kita dikurangkan menjadi pembagian ya. Jadi numerusnya dibagi. 256 dibagi 8. 256 dibagi 8 ya. Jadi 256 dibagi 8 itu sama dengan 32 ya. Setelah itu baru proses dengan yang bagian belakangnya. 4 log 2 ya. Jadi 256 bagi 8 kan 32. Jadi 4 log 32 kurang 4 log 2. Karena ini pengurangan juga, jadi pakai sifat ini. Pengurangan jadi pembagian. Jadinya 4 log 32 bagi 2. Numerusnya dibagi. Hasilnya 16. Jadi 4 log 16. Nah, ini silakan dilihat ya. Boleh juga 4 pangkat berapa biar jadi 16? Boleh ya, seperti itu enggak masalah. Atau kita gunakan sifat ke-4 ya. 4 itu bisa dipangkatkan enggak? Bisa. 16 bisa juga ya. Jadi udah pangkatin aja. 4 itu 2 pangkat 2. 16 2 pangkat 4. Pakai sifat ke-4 ya, yang berpangkat basisnya pangkat, numerusnya juga pangkat. Jadi pangkat dari numerus ini 4, yang di luar dibagi pangkat yang di depannya. 4 per 2, sisanya apa? 2 log 2 sama dengan 2 kali 1. Kenapa dapat 2? 4 bagi 2 ya, sama dengan 2. Bisa ya. Kemudian lanjut. Sifat yang ke-7. Tentukan nilai dari, nah ini sifatnya dulu ya, A log B kali B log C. Sama dengan A log C. Kenapa? Karena ini udah sama. Lihat perkalian, kalau ada perkalian, kalau penjumlahan beda ya. Ini lihat sifatnya perkalian, tapi ini numerus yang pertama dengan basis yang kedua itu sama ya. Jadi bisa dicoret aja lah, nggak apa-apa. Sisanya adalah A log C ya, karena ini udah sama. Lanjut, contoh ya, 2 log 7 kali 7 log 8. Kira-kira ada yang sama enggak? Ini perkalian, udah sama. Nih, biar lebih gampang, karena sama, karena kali juga. Udah dicoret, kalau tambah enggak boleh, kalau kurang enggak boleh, perkalian boleh ya. Karena ada sifatnya. Udah dicoret, sisanya apa? 2 log 8 ya, 2 log 8. Udah dicari. 8 itu 2 pangkat 3. Jadi gunakan sifat, harus hafal sifat-sifatnya ya, ingat sifat-sifatnya. Kalau enggak ingat, buka lagi. 3 pangkatnya ini ditaruh di depan, sisanya 2 log 2. 2 log 2, 1. Jadi 3 kali 1, 3 ya. Lanjut sifat ke-8, itu ada A log B sama dengan, nah ini terbalik ya, bisa dibalik juga. Jadinya 1 per AB log A jadinya ya. Contoh ini. 3 log 4. Kalau mau dibalik sama dengan 1 per 4 log 3 ya. Boleh sifat terbalik ini. Kemudian yang terakhir, yang sifat 9, A log B sama dengan P log B per P log A. Ya. Jadi ya, yang di atas per yang log numerus dibagi log basisnya ya. Tapi diisi bilangan yang sama ini harusnya. Ini bukan P, B ya, tapi P juga sama ya. Itu P-nya harus lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Misalkan harus 2 ya, 3 dan seterusnya ya. Nanti ada contoh-contoh soalnya yang
yang include dengan sifat-sifatnya ya. Nah, ini contoh biasanya yang contoh soal logaritma yang sering muncul dalam soal ujian sekolah. Ya. Tentukan nilai dari 5 log 35 tambah 5 log 55 kurang 5 log 77. Nah, biasanya soal ini dia udah campuran antara penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama yang kamu harus tahu adalah lihat basisnya. Basisnya apakah sama atau beda? Ini 5, ini 5, ini 5. Berarti basisnya sama ya. Jadi kita ambil dua bagian aja. Dua bagian aja ya. 5 log 35 tambah 5 log 55 dulu biar gampang ya. Kurangi 5 log 77 ya. Jadinya ini kan dikalikan jadinya. Kalau tambah jadi apa? Ya, penjumlahan jadi perkalian, pengurangan jadi pembagian. Jadi 35 dikalikan dengan si 55. Kemudian ternyata dikurangi 5 log 77. Berarti jadi pembagian bagi 77. Jadi seperti ini dia. Ya, jadi seperti ini. Kemudian kamu kaliin aja 35 kali 55 berapa? Bagi 77. Oh, ternyata dapatnya 25. Ingat, 5 lognya diisi ya. Jangan sampai dihilangkan. 5 log 25 jadinya. Sehingga kita gunakan sifat lagi. 25 itu bisa jadiin perpangkatan ya. 5 pangkat 2 ya. Jadi pakai sifat lagi. 2 ini pangkatnya ini bawa ke depan. Sisanya 5 log 5 ya. Jadi bisa dicoret atau menghasilkan 1. 2 kali 1, 2 ya. Jadi seperti itulah caranya. Kalau dia perpaduan antara penjumlahan dan pengurangan. Asalkan basis sama ya. Kemudian contoh yang kedua yang sering kelihatan adalah bentuknya seperti ini. 2 log 3 kali 3 log 4 kali 4 log 2. Ya, diingat sifat-sifat. Sifat yang ketujuh. Kalau perkalian, ingat ini kalau harus sama ya. Nih, sama. Coba cek dulu. Kita lihat lagi. Ternyata ada yang sama. Ini sama dengan ini ya. Nah, ini sama dengan ini. Sifat sama dengan yang di sini. Dan juga sudah perkalian. Ingat sifat ketujuh. Jadi tinggal coret-coret aja. Sisanya berapa? 2 log 2 yang di basis depan dengan numerus yang paling belakang. Itu sisanya 2 log 2 berapa? 1 ya. Jadi seperti itu. Kemudian contoh soal ketiga. Jika 3 log 2 sama dengan A, maka nilai dari 3 log 12 adalah berapa ya? Kalau ada soal seperti ini, caranya adalah kamu harus ingat yang namanya pemfaktoran. Dan lihat numerusnya ya. Apa yang ditanyakan? Ternyata 3 log 12 itu berapa? Lihat numerusnya, 12 ya. Jadi numerusnya 12 bisa difaktorkan menjadi 2 kali 2 dikali 3 ya. Agar bisa cocok dengan yang diketahui yaitu 3 log 2. Ada angka 2-nya, ada angka 3-nya ya. Jadi seperti itu nanti. Nih yang diketahui atau jika 3 log 2 kan begitu ya. Jadi bagaimana cara memfaktorkan biar ada angka yang mirip lah sama 3 atau 2 sudah ada di faktornya. Atau pakai pohon faktor juga bisa ya. Pohon faktor aja digunakan tidak masalah. Jadi kita udah dapat kalau 12 itu 2 kali 2 kali 3 ya. Kemudian kita pecah. Kalau perkalian jadi penjumlahan atau sebaliknya. Jadi kita hilangkan kurungnya. Jadinya 3 log 2, 3 log 2, 3 log 3. Diapakan? Dijumlahkan. Ingat sifat kelima, perkalian jadi penjumlahan. Sekarang ingat, 3 log 2 berapa? Kamu ndak usah mikir karena udah diketahui. 3 log 2 itu sama dengan A ya. Nih, 3 log 2 itu sama dengan A. Udah ubah saja. 3 log 2 A. 3 log 2 tambah A. Kalau kurang ya kurang ya. Terus tambah 3 log 3. Ingat, 3 log 3 itu kan sama ya. 1. Jadi, ini A. Kalau dijumlahkan jadi apa? 2, 2A. Tambah 1.
Tuh ya, diemin, nggak bisa diapa-apain. Jangan dijawab 3A ya, nggak boleh. Karena 1 ini nggak ada A-nya. Berbeda dia ya. Dah, jawabannya adalah 2A tambah 1. Kemudian lanjut. Soal yang terakhir, biasanya jenis soalnya seperti ini yang sering keluar dalam ujian sekolah ya. Misal, log 2 sama dengan 0,301. Log 3 sama dengan 0,477. Ini sudah diketahui dalam soal. Sekarang yang ditentukan adalah log 120. Kalau tadi kan diketahui A ya, kalau sekarang udah angka. Ini biasanya dicari di kalkulator. Biasanya dalam soal sudah diberikan ya. Tentukan nilai log 120. Nah, 120 itu ada puluhannya ya. Nah, ada nolnya. Jadi, kita reka-reka dulu. 120 kita faktorkan sebenarnya. Cuman pemfaktorannya karena ada puluhan, ada nol, jadi kita kalikan saja dengan puluhan ya. Jadi log 120 itu adalah 12 kali 10. Ingat baik-baik, log 10 kan kamu udah tahu ya. Log 10 berapa? 1 ya, maka dari itu kita pakai 10, jangan dipecah lagi. Yang kita pecah atau yang kita faktorkan adalah cukup yang 12, pakai pohon faktor. Atau pakai yang tadi boleh. Biar ada angka 2 dan angka 3. Sesuai dengan yang diketahui. Jadi 12 itu kita faktorkan jadi 2 kali 2 kali 3. Tetap kalikan 10 biar jadi 120 ya. Terus gimana? Karena perkalian jadi apa? Penjumlahan ya. Jadi log 20 semua diisi log. Log 2 tambah log 2 tambah log 3 tambah log 10 ya. Jadi seperti itu. Sekarang ingat, log 2 berapa? Ini lihat kan udah diketahui ya. 0,301 diisi di sini ya. Kemudian log 2 juga sama diisi di sini. Log 3 berapa? Ini dia 0,477 ya. Kemudian log 10 berapa sah? 1 ya. Kemudian kita jumlahkan. Ini jangan sampai tidak bisa penjumlahan. 0,301 tambah 0,301 tambah 0,477 itu dulu dijumlahkan ya. Nanti baru tambahkan 1. Ini kalau dijumlahkan, ingat hitung susun aja. Samakan tanda komanya ya. Jadi kita dapatkan 1,079. Baru tambahin 1. Jadi nambahin 1 kemana ini? Ini di depannya ya. 1 ini artinya 1,0000 ya. Jadi jadinya 2,079 ya. Jadi seperti inilah hasilnya. Silakan dipelajari dengan baik. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik materi tentang logaritma. Jika ada pertanyaan, silakan didiskusikan di WA grup ya. Sehingga nanti kalian bisa paham mengenai logaritma. Silakan dicek kembali materinya. Mudah-mudahan bisa dipahami terutama soal-soal yang terkait dengan ujian sekolah ini ya. Karena ini yang akan sering muncul baik dalam ulangan dan lain sebagainya. Terima kasih.